Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekspedisi Hitam. Dan kali ini ceritanya nih ya di obrolan apa ya enaknya ya. Percaya nggak percaya? Kali ini pada kesempatan kali ini kami di sini akan membahas atau mungkin lebih kayak evaluasi gitu tentang pengurusan kami di tempat kemarin, yaitu tempat angker di daerah Tenggara Situbondo. Untuk videonya yang full nih ada nih di YouTube kita di Ekspedisi Hitam, kalian bisa cek di sana. Dan ada momen-momen tertentu yang spesial mungkin menurut kami gitu ya. Jadi di sini di sebelah saya ini ada teman tim ya, namanya Samsul gitu. Dan pada waktu itu mungkin bagi dia pertama kalinya yaitu istilahnya sempat berinteraksi dengan makhluk gaib, makhluk astral yang pada akhirnya itu dijadikan sama dia itu istilahnya kodam. Nah, untuk kita lebih detailnya nih ya, langsung aja nih kita tanya sama orangnya langsung, sama saudara Samsul nih. Bisa nggak cerita mungkin dari awalnya gitu, rasanya kayak gimana selama ikut penelusuran? Emang kan waktu itu sebelum sesi meditisasi itu sama si ada kan anak kecil namanya Aura gitu, nangkin tim Ekspedisi Hitam kan. Sebelum itu deh, itu kamu ngerasain apa aja? Atau mungkin entah kamu ngelihat sosok itu gimana sebelum ketemu sama si Aura itu? Sebelum sama si Aura sih nggak pernah ngerasa apa-apa sih. Sebelum lihat kamera? Iya, nggak pernah ngerasa apa-apa sih semenjak maksud apa? Iya sama Aura sih nggak ada ngerasa, nggak ada lihat apa-apa. Tapi Kok dari tapi gimana? Coba deh, nggak apa diingat-ingat dulu. Emang kayaknya sih udah kurang lebih semingguan soalnya. Dan juga ada itunya sih, ada horornya, ada terornya. Ya, emang bikin jadi mau cerita kembali itu agak sulit. Oke, ditunggu aja mau. Berarti ngerasain ada sesuatu yang aneh gitu ya? Ada kayak something ganjel ya? ada sedikit gitu. tapi ya sedikit sih, sedikit yang ganjel sih. Cuma nggak ngerti itu kayak Nah, apa gitu ya. iya. Nah, ini buat pengetahuan aja ya teman-teman. Emang biasanya kayak gitu. Apalagi katakanlah saudara Samsul ini orang awam gitu loh, yang memang istilahnya untuk kepekaan gaib itu masih istilahnya belum sama sekali terasa. Dan biasanya sih kalau ada sekumpulan orang gitu yang memang dia peka, ikut kumpul, apalagi acaranya itu penelusuran, istilahnya mungkin jadi kayak ketethering gitu loh. Lama-kelamaan mau nggak mau biasanya bakal ikut lebih peka juga nantinya. Di sini kan jadi udah cerita dikit, Samsul itu memang ngerasa ada something aneh gitu ya, ada yang ganjel, tapi dia itu nggak bisa nyeritain itu apa sih, cuma kayaknya ada aja gitu. Oke, mungkin lanjut aja lebih ke apa, ke step yang udah mau itu tuh, pas kerasukan lah si auranya gitu, yang akunya itu waktu itu kan kuntilanak kan. Itu apa udah mulai ada kerasa apa perubahan atau apa gitu? Di sana sih ya. Bentar, waktu itu kau posisinya berarti megang lampu ya? Yang Di handle kamera ya, waktu si Aura kerasukan, yang kuntilanak, lantas megang lampu. yang di atas. Yang Iya. sebelum itu. Oh. Lu kamu gimana ngerasain itu? Apa mungkin kamu ngerasa maksudku ngelihat si Aura itu takut atau gimana? Enggak ngerasa takut sih, cuma ngeliat tuh biasa tuh mas. Ya, biasa. Oh. Pada akhirnya sih singkat cerita teman-teman nih ya, entah kenapa kita kan istilahnya sama si orang kerasukan si Aura itu kan berinteraksi toh, nanyain segala macam. Ternyata dia itu memang ngakunya dari jenis kuntilanak yang kayaknya sih emang buangan gitu ya, bekas peliharaannya orang, nggak entah itu siapa, juga si kuntinya itu memang ngaku, tapi dia tuh dibuang di sana jadi apa ya, jin ngampal gitu. Nah cuma waktu setelahnya itu si apa kok ada gerak-geri aneh sih dari si auranya gitu. Jadi dia itu lebih kayak apa ya,
ngelihat gitu ya, ngelirik gitu ya. Nah. Tatapan mata itu kok senang apa lebih dikit lihatnya ke Samsul, bisa lagi ke Samsul gitulah. Ada apa gitulah. Sementara di sini Samsul nggak apa ngerasa jadi kayak salting mungkin ya. Ini kenapa sih kok malah lihat lu maksudnya suka semua begitu intinya. Oh. Akhirnya Bingung ya? bingung tuh, sama-sama bingung. Tapi mungkin bahasanya ada sedikit rasa itulah ketertarikan. Jadi si Kodam Kunti cewek ini sama si Samsul itu sebenarnya dia mau ngomong cuma nggak bisa. Karena apa? Di sini Samsulnya juga emang nggak peka gitu loh. Lu berarti jahat sih. Ada cewek nih ya udah ngasih kode-kode nggak lu iya. Aduh. Akhirnya waktu setelah itu ada juga ini termasuk tim imunisasi, jadi namanya itu Tante Leli, dia istilahnya buka pembicaraan gitulah. Ngerti bahwasanya si Kunti ini yang semula tertarik sama si Samsul gitu ya, si Tante Leli itu buka pembicaraan. Oh kamu mau ikut Samsul ya, dibilang kayak gitu ya. Kok dari bahasa yang aku pahami sih ya, biasanya kalau dari kayak gitu memang bisa sih dia ikut, dalam arti ya nanti kalau seumpama digunakan lama-lama itu bisa jadi si Kunti ini jadi istilahnya itu jin kodam dari manusia yang dia ikuti tadi. Nah akhirnya setelah itu si Telel ini nyaranin, oh ya udah kalau memang kamu mau sama dia kasih nama gitu. Kayaknya gimana tuh? Kamu kasih nama siapa dia? Gitu. Kasih nama Nuril. Nah itu kayaknya sama si Samsul agar istilahnya lebih kenal dekat gitu ya. Kodam Kunti ini sama Samsul dikasih nama Nuril. Dan sebelum itu juga jadi ada video divulgasinya kemarin itu ada di YouTube. Sebelum dia mau ikut sama tim juga istilahnya dipandu agar dia itu lebih tahu dulu bahwasanya Samsul ini orang Islam, dia punya agama. Kamu kalau mau ikut benar-benar mau ikut dia, ikut juga dong gitu. Dan istilahnya ada keserasian di situ. Akhirnya sama Mas Dayat ada juga dari tim kami dibantu untuk bacain syahadat. Dan dikit demi sedikit gitu ya, si Nuril ini ngucapin juga walaupun suaranya pelan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih dia nggak bohong gitu. Akhirnya setuju sama tadi disuruh pulang. Ya udah selesai gitu. Bukan dalam hati gini ya dia si Kodam Nuril ini dia ikut Samsul, dia itu bersarang di tubuhnya Samsul enggak, karena kita nggak mau kayak gitu. Tapi yang jelas berarti si Nuril ini tetap ada di sana di tempat angker itu. Tapi nek sumpah Mas Samsulnya itu punya harap atau keinginan bisa dipanggil. Nah caranya gimana nih? Entah lagi yang kita buktiin dan moga aja bisa gitu. Karena di sini kan udah apa istilahnya, udah ada hubungan juga, sudah juga tahu namanya masing-masing, Samsul sama Nuril. Ya tinggal itu aja sih ke depannya niat orangnya itu tadi mau apa enggak nih gitu. Nah untuk ya setelah penelusuran di sana ya di tempat angker itu ya di Tenggara Situ Bondo, beberapa hari ke depan kamu ngerasain ada yang aneh nggak gitu? Atau mungkin kamu ngerasain nggak kehadirannya si Nuril itu gimana? Sama sekali tidak pernah ngerasain. Sampai sekarang nggak pernah ngerasain sih apa di sosok si Nuril. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Logikanya sih emang nggak gitu, berarti beneran kalau bahwasanya si Nuril ini memang dia masih tetap di sana, nggak bersaing di Samsul. Nah semua mas sekarang nih ya, kalau dipanggil bisa nggak kira-kira? Mau nggak kamu? Siap. Oke. Tapi dibantu juga ya sama ini ada juga nih di samping kanan kita khusus spesial tim medinisasi kau bisa info dulu di sini dulu sebelah Samsul agak sini gitu sedikit cerita nggak kamu di sini di tengah. Gak usah nervous. Ya, aku mau itu mau nanya gitu. Untuk info aja nih teman-teman ya, kalau di sini ini yang namanya Ayu itu bisa dibilang sih anak indigo gitu.
Jadi emang dia yang kepekaannya lebih dalam, lebih tahu juga ada apa aja di sana gitu. Aku mau cross check ini kalau soal si Kodam Nuril itu dia kan kunti ya, gitu. Waktu di sana, waktu pas si Aura itu kemasukan, kamu ngerasain apa aja? Pas kemasukan Nuril. Ah, Kan kan aura di sana kan negatif gitu. di tempat angker nih guys, jadi emang dominannya itu ya. Iya, kan tapi kan Sosok-sosok. kebanyakannya kan negatif. Heeh. Pas Nuril kan pas Nuril masuk ke aura kan kayak apa? Kebentrok sama yang punyanya yang ikut waktu itu yang katanya yang di kamar mandi. Oh, Jadi kan udah bisa fokus sama yang aura, jadi sama-sama bertolak belakang gitu. ini kita buat sekedar info aja nih ya. Kalau ada orang itu medimisasi, emang biasanya sih nggak cuma 1-2 yang masuk, tapi itu biasanya juga banyak. Ada yang cuma dia itu ikut masuk, ikut nempel ya. Jadi mungkin kalau visualisasinya, katakanlah itu ada kunti yang namanya Nuril itu ya. Mungkin dia itu, kalau ini contohnya si Aura ya, dia itu masuk cuma istilahnya nempel itu di bahu. Tapi kalau di sana saking banyaknya nih ya, mungkin sekitar ada ribuan jin gitu ya. Bisa jadi ada yang negatif gitu, katakanlah dia itu sosoknya pocong gitu ya, itu nempel di kaki. Ada lagi mungkin kayak apa gitu ya, siluman monyet juga di situ, nempel di tangan gitu, istilah gitu. Maka jadi mungkin agak susah juga gitu loh. Jadi yang semula kita pengen istilahnya kenal sama si Nuril ini, pengen tahu harapnya agar informasinya dia dari mana asalnya gitu loh, terus kenapa dia sampai di sini, sampai di sana, antar gitu ya. Kan itu tadi ada istilahnya intervensi atau gangguan dari ya itu tadi jin yang lainnya itu. Berarti kalau dibilang si sosok Kodam Nuril ini dia positif gitu ya, bisa nggak bilang kayak gitu? Bisa kalau misalnya di kayak diasah lagi gitu. Oh, Kan pertama auranya si Nuril kan negatif. Gara-gara kebanyakan aura-aura di sana kan negatif. Jadi si Nuril ini kayak keikut negatif gitu. Tapi kalau misalnya mau dibuat positif juga bisa. Kan ikut Samsul, tergantung Samsulnya. Samsulnya ya. Ini sih tergantung lu aja sih, kalau lu mau kembali lagi sesuai tema ini obrolan percaya nggak percaya gitu. Kalau lu gimana tuh, serak nggak kalau semua dia dipakai jadi kodamnya lu gitu? Ya walaupun lu emang apa sih ya PNP percaya nggak percaya gitu, mau nggak tapi Iya mau ya. masa kayak gitu lu Iya. gimana? Udah terpaksa. Udah. Cuma lebih karena itu aja ya, Iya. nggak tahu aja itu ya. Nah. Dan emang sih biasanya gitu juga kalau ada jin gitu ya. Jadi ibaratnya itu dia mau positif atau negatif itu kayak tergantung dari situasi kondisi sama lingkungannya gitu. Kalau di sana dominannya itu negatif, jadi hawa-hawanya tempat yang kotor, kayak ya itu tumpukan sampah segala macam, ataupun dekat kuburan gitu ya, yang ya, jadi kasarannya si jinnya ini biasanya makannya ya itu tadi tulang belulang gitu loh, terus juga istilahnya tanda kutip ya bekas-bekasnya apa sih, aura-aura dari orang yang telah meninggal gitu ya, yang jadi itu perwujudannya itu biasanya sih ya emang jelek-jelek gitu loh. Tapi nek sumpah masih Nuril ini apa ya, diarahkan dia ikut Samsul, sama Samsul istilahnya itu tanda kutip dikasih makan, entah itu biasanya dikasih dengan minyak wisik yang wangi, atau enggak dia kasih bunga-bunga gitu, kayak misalnya bunga setaman atau enggak mawar, melati sama gitu-gitu ya. Mungkin ya kedepannya semula itu si Nuril ada negatif-negatifnya gitu, lama kelamaan dia runtuh dan bisa berubah jadi ya itu tadi lebih ke aura-aura positif sih. Dan emang sih itu kalau emang kamu bilangnya tempat kamu mau gitu ya, memang sih dari rumah si Nuril kan rupanya kan di sana negara itu ya, gantung kamu sih. Jadi kamu istilahnya mau dia ikut kamu, istilahnya dia stay gitu lah, atau enggak singgah aja di kamarmu boleh gitu. Tapi saranku paling enak itu dibersihin dulu.
biar jadi ntar bawaan ke depannya itu si Nuril kan emang masih istilahnya ada noda-noda itu negatif toh, bawaan sana memang dominan kan, jadi biar istilahnya itu ke kamu juga enak. Jadi sewaktu si Nuril hadir ntar emang biasanya bawaannya itu ntar jadinya berat gitu ya, entah jadinya rasa malas itu juga bisa jadi itu ya pembawaannya, karena memang sih dari aura-aura negatif itu ya terakumulasi dia pas ikut orang itu tadi dari malas, terus juga dari rasa apa ya kayak nggak pengen ngapa-ngapain, tempatnya jadi semula itu yang di kamar gitu ya jadi tambah kotor, itu bisa jadi gitu. Makanya itu sih saranku kalau emang mau gitu. Kalau untuk kegunaannya sih sebenarnya banyak soal, tapi kalau untuk lebih spesifiknya bisa jadi apa ya, firasatmu tuh ya kedepannya jadi tajam. Biasanya sih orang-orang digunainnya itu ya buat nerawang juga bisa gitu, buat penyembuhan juga bisa. Cuma kembali lagi tergantung seberapa kuat power kodamnya itu tadi, juga apa ya, kemampuan lek bahasa tuh batinnya orangnya gitu. Kamu di sini berarti harus istilahnya masa juga, entah itu dengan zikir ataupun meditasi ya minimal lah itulah suatu waktu puasa gitu ya kayak istilahnya. Jadi kamu kan tuannya nih ya, jadi kuat gitu loh dalam artian ntar kalau si Nuril ini istilahnya bandel ya kamu bisa kendaliin dia. Bisa bantu guys, aku bentar lagi mau panggil si Nuril ya, jadi semoga aja dia mau, dan juga apa ya, semoga aja cuma dia aja yang ikut gitu. Takutnya yang lain. Ini gak apa sih, cuma aku pengennya kayak gini, aku bukan istilahnya buka mata batin kamu enggak, aku cuma istilahnya nggak apa energinya kamu. Jadi di sini aku pengennya tuh kamu sendiri yang ngerasain ya. Terus juga gini, orang yang mata batinnya dibuka itu biasanya nggak harus visual sih, nggak harus bisa ngeliat, itu karena mungkin lebih entertain ya. Tapi kalau sepengetahuanku segala panca indera ini dipakai dalam artian kita kamu kan merem gitu ya, kita coba fokus, kalaupun ada apa namanya sekelebatan gitu ya kita coba ikutin itu kalau di visual. Kalaupun ada sensasi misalnya ada bau-bau aneh gitu ya, coba itu ikutin. Ataupun kayak misalkan ada merinding gitu ya, itu kamu ikutin. Jadi nggak melulu kamu fokusnya sama visual, ini segala macam indera panca indera kamu itu dipakai ntar ya. Oke, mari kita sekarang coba lakukan pembuktian. Aku mau manggil, ya semua aja yang kepanggil itu ya. Tapi jujur ya, ngerasainnya apa takut beda bukan Nuril. Ngerasainnya apa kan jujur aja. Apa? Enggak, kita ke sana Bu. Iya. Ya Bu, aku mau itu dulu di sana apa lah? Iya. Kita ada lagi ini, ada mandi, ada sapam ya. Dari ada sebelum ini. Terus kanan terus. Apa kira-kira siapa?
Dirasain tuh gimana? Tidak ada belum kelebatan apa? Gimana sih? Oh bang, kamu di dalam hati itu Nuril gitu. Assalamualaikum Nuril, ini saya Samsul. Tolong hadir kita, supaya saya bisa nggak apa. Jadi biar fokus sama berikutnya doang. Hanya emang sepaket kok dari sana aja. Aduh. Kamu fokusnya sama itu aja. Diulang-ulang saja, Nuril gitu. Assalamualaikum Nuril. Kalau nggak rapid, kayaknya dari belakang juga. Kampus. Karena gimana? Ya, ya cuma Nuril aja yang datang. Memang sepaket. Ya, kayak semuanya aja yang datang. Kayak bikin ruangan ini penuh kayak gitu, pusing kayak gitu. Emang ya mungkin karena di sini itu ya Nuril itu buangan kan, tapi istilahnya penunggu sana. Jadi dia itu di sana itu kaum minoritas. Apa ya mungkin lah. Jadi kayak anak bawang aja gitu. Jadi ada nih sosok yang lebih kuat gitu ya, sama dia ya dia alangin gitu. Cuma ya saya pikirnya lain lah. Saya sama si Nuril gimana? Kamu gimana sih merasakan sih? Udah ada bayangan apa belum? Kalau visual, entah mungkin ada angin apa gitu. Ini cuma cerita aja, sambil merem aja. Gimana sih? Gak ada. Gak ada. Tarik sini semua. Gak ngerasain apa-apa? Gak ada. Maaf lagi ya. Jelas. Gini deh, lampunya dimatiin bentar, Ben, bisa nggak? Aduh. Biar fokus. Coba ya. Ingat-ingat lagi waktu itu ketika si Aura kamu sama dia itu tatapan mata itu Nuril, coba kamu panggil dia. Ingat aja kejadiannya waktu kemarin itu pas kamu tatapan mata sama si Aura kayak gimana tuh. Tenang Sul, kamu kok deg-degan Sul. Mungkin sama Nuril aja Sul.
Udah kelihatan belum? Ada kayak cahaya gitu. Ada nggak? Sol? Kamu kelihatan nggak ada kayak cahaya-cahaya gitu? Oh, Sebentar, ini kan berarti di depanmu hitam semua kan? oh. Nah, ada apa? Ada yang gerak nggak? Mana sama sekali nggak ada. Kalau dari itu apa mungkin bisikan gitu? Gimana? Ternyata bisa coba gagal Bu, karena yang namanya murid dihalangi sama 3 dan bisa lah. Kamu ngerasanya gimana? Aku bukan murid yang datang. Apa? Penjara kan bukan murid. Apa Nuril? Tapi ada gede gitu ya? Kontak. Kayaknya ada nih di sebelah kanan nih. Kamu tuh kalau yang itu gak ngerasain loh? Sama sekali. Tenang bener tuh. Hang? Oh, panas. Ini batang apa Hang? Aman. Yang dari belakang punya. Ada cewek. Hang? Selain itu lo ngobatin aja Nuril. Kok Nuril?
Samsul. Susah guys, ternyata sih coba karena emang di sini makanya sih apa ya, dari Samsulnya sendiri kurang pasrah itu satu, juga ya dia percaya nggak percaya sih gitu kalau soal ini kayak gitu. Lebih kayaknya 60-70% sebenarnya dalam hatinya Samsul nolak sih. Gimana kan Samsul? Gue sama iya ditolak sih gitu. Coba pasrahin aja Bray, bawa itu aja, bawa santai kayak lu rokokan gimana ya gitu. Hebat dulu lah, kan santai kan. Iya, ada di mana? Di mana? Siapa betul? Dari CTM. Jadi yang kepalik jadi kayak macam bau aja tadi. Ada taringnya itu. Kayak genderuwo kan? Heeh. Besar. Kena hitam. Iyalah. Kan ada yang warna merah. Kan ada yang kayak mamut. Apa kabar? Satu ini lainnya Aja ngerekam lu pun. masih baik. Baru-baru gitu. Masih gemeter. Tadi sih gangguan dari yang itu tadi, yang kayak genderuwo tadi. Emang bikin neror lah istilahnya dia. Tapi ada kan bukan cuma genderuwo doang. Iya 3. Tapi jangan mau kamu kalau disuruh kesana lagi. Trainingannya itu yang direksi trainingnya itu Agak liar sih. Kan tempatnya emang apa ya, jauh dari pemukiman gitu. Jadi di sana bisa dibilang apa ya, perkampungan gitu sih. nggak ada yang cuma ngajar dua saudara. Dan memang kedatangan kita waktu itu kemarin tim kita nggak diterima sebenarnya Dijejer sama mereka. Karena tujuannya kan menguak misteri. Memang kekuatan jadinya ngambek semua di sana. Cuma adalah beberapa sosok yang kayak gitu, yang mungkin innocent gitu ya, yang masih ya polos gitu lah, si bocil juga ada di sana. Dan niatnya sih jadi kayak eksperimen gitu. Kira-kira bisa nggak gitu, jadi kayak kondang gitu. Berat tuh. Jadi bikin napas itu tak nggak enak. Kalau dari segi visual, jadi si Nuril ini sekarang lagi desek-desekan, jalangin sama yang lain, dekat sama tumpukan sampah. Ada Wowo, ada Pocong juga ada kayak Gombel juga kayaknya ada. Banyak banget dah. Jadi kayak ya itu ya kayak pasar gitu mereka, dan Nuril ini kayak nyelip gimana gitu, kecil gitu. Emang aku lihat sih kayak jadi kayak bintik-bintik cahaya gitu, kan gelap kan. Aku lihat jadi di antara kerumunan gitu ada bintik cahaya gitu. Saya tidak kuat. Kuat gak lo? Masih kuat? Tahu Pak, dikit aja. Samsul nahan. Kok nahan? Ya Allah.
Tapi boleh mungkin dilihat ini loh Samsung yang merinding kayak gitu sekarang. Oke, kita break dulu, sebat dulu. Bisa dibedain ya. Kayaknya di sini itu anginnya, udara yang lewat, meskipun ada kipas angin di sini lain kayaknya ya. Anginnya panas juga. Kan kalau di luar anginnya sejuk, ini anginnya panas. Kalau mesin kipas memang kipas lama ya. Ternyata kipasnya banyak debunya. Ay, tidak kuat. Kan nyaman David lagi. Iya kayaknya. Ini sebelah ada Nuril di sini lah. Tapi sama kawan-kawan nggak berlima. Ternyata tadi apa ya? Mau tak jadiin kodam si Nuril. Dan juga istilahnya sudah tak sedikit bersihkan juga. Dan dia waktu itu sama aku lagi syaratnya, kamu kalau mau ikut Islam dulu dong. Wajib Ya bener bener tak habis tak kayak ruang agama. Dibanding sama saya simboliknya baca syahadat dan yang dikit-dikit ngikutin si Nuril. Ya Aku apa? nyoba nih kira-kira bisa nggak jadiin kodam nih gitu. Oh di visualku tadi mah karena kan dia tempatnya sih bisa nggak tau banyak gitu bayangan-bayangan ya tapi ada kayak titik cahaya gitu kecil banget Masa? dan ternyata ya itu tadi namanya si Egi itu model ada model mau dipaksa ya tapi itu ada apaan nih orang rame-rame ikut mau tawuran mungkin. oh siapa lu kira suzuran Nuril ini yang kemarin yang merah bukan bukan ya bukan yang merah Kan. kayak kunti buangan itu sama putih juga dia itu dia rekan ya kayak kucing kampung yang kecil kurus kering gitu lah Jangan tahu. dan bisa jadi di sana dia kasihan karena emang kunti buangan gitu ya makan aja gitu dia nggak dapat bagian desek-desekan sama yang lain pembagian sembako bulog. ya sebagai sembakonya dia udah dapat hasilnya gitu ya karena badannya kecil di mana sih nomor elang ada oleh bagian aku pengen kamu cerita di Samsung kayak gimana sama di sini kayak gimana bisa nggak ngerasain Oh enggak sih. nih Kalau dari pandangan aku sih masih biasa aja sih. nggak mau buka aja kamu kok tadi dikit lah Oh iya agak salah. nah, tadi kalau agak dipaksa dikit si Samsul cuma ngerasain tremor jadi badannya itu pengakuan aku sih memang ya bukan dari dia bukan juga dari rasa takut cuma emang kayaknya digoyang-goyangin gitu dia Ya sih dari goyang-goyangin aku udah tahu. Cuman semenjak aku masuk ini sebenarnya agak jauh. Siapa ini? ya, mungkin Pak Kampung tadi itu tawurannya gak terima Anak buahnya. anak buah adalah ya mungkin Pak Kampungnya sih di itu genderuwo bertaring yang kayaknya itu nggak terima dibukain portal di sini Tapi gue mau bodo amat. karena kalau urusannya cuma bukan sama dia sama Nuril doang terus juga kayak satu ini kayak apa sih gak pas lah gitu nanti kamu punya saran enaknya gimana Maksudnya nggak pas kan? ya kan ayo kita istilahnya bukan mata batin sih buka indera batin perasaannya lebih diap lagi jadi maksudku aku bantu dia udah lininya dia itu tak up dikit biar dia tuh ngerasain sendiri aku nggak mau dia tuh ketempelan jin gitu nggak bisa lihat nggak biar dia sendiri ngeliat cuma kayaknya itu tadi nggak pas lah gitu apa mungkin takut atau gimana nggak tahu Belum ikhlas. saya yang belum ikhlas gitu mungkin sarannya Sebenarnya gimana masih ragu lah. Heeh. Ya sarannya sih
diyakinkan aja dulu mau dibuka apa enggak, mau di apa enggak gitu aja. Kalau memang ragu-ragu paru-paru mending jangan, soalnya dunia ini bukan manusia coy, manusia dipukul truk kita kerasa, dia kerasa. Kalau yang masih biasa-biasa untuk alam yang seperti itu dipukul pun kita mungkin nggak kena, justru kita yang mendal malah nanti kalau kontes pentungan. Jadi ceritanya gimana sih waktu itu pipis gitu kamar mandi? Itu emang beneran tapi ya? Maksudku kamu pengen pipis emang? Emang pipis semua itu dah mas. Oh. Yang ngicang itu ke WC, ke anunya WC. Oh. Yang Itu saya biasanya ada berapa tuh? Badannya Nuril kayak si Erika ya. Iya, terus kecil gitu. Ah, Iya, ya ya. menggosip doang nih. Hah? Bau apa? Bau parfum. iya pertama parfum. Kayak bawa apa ini? Mau nggak sedap ya? No. Nah, kamu paling belum sikat gigi ya. Bentar. Dan Dharma ternyata bisa ngerasakan Bung, dikit demi dikit. Di antara tumpukan ini 5 demit di sini, si Nuril itu memang secara mau delok ini siapa ini? yang di luar juga ya. Ada audiens guys. Oh, audiensnya juga nggak cuma manusia, ternyata demit juga ikut. Kasih genteng lagi. Sabar dong, Mit. Emang sih badannya itu emang aku ngerasanya aku nggak ada visual bulat enggak sih, cuma kayaknya emang dia kurus gitu. Dia sama kayak ini kurang lebih 11-12. Yang dikatakan Pak Kampung itu yang katanya sampai selain bertarung pakai ada tanduknya kecil kan? Belum mau di mana? Iya, jadi bilang nggak itu bangsa Luo kali ya? Hah? Bangsa Genderuwo. Bisa dikatakan kayak Buto iya, Itu apa Genderuwo? kedua iya. Aturan absaat. Saat. Apa itu guys? Spittelnya ada di bawah itu ya. Apa sih dari saya nggak paham. Udah, bagus lagi. Cukup. Thank you. Daripada bercanda terus. Oke, siapa lagi nih? Oh, ada Han, gantian. Tag team Ada. pemain bulat nomor 12 Ngendi? Oh, Pak Kasih. Ingat dia Pak Kasih. Kula Yang baru di anu. aduh apa-apa itu. Ya langsung aja deh. Waktu tadi sesi pemanggilan gitu si Nuril, lu ngerasain apa? Itu awal. Ya lek ngerasa ya banyak kayak dari belakang terus dari samping lumayan sih kayak kombonya emang ke tengah tapi lek yang aku ngerasa itu menahan dari belakang itu ya agak lumayan yang istilahnya kepo lah, kepo ke sini lah Dari segi power ya. Nah, terus kalau untuk si ini tadi deh, si Nuril itu sendiri kamu ngerasain nggak? kayak kata yang sinuril tuh itu kayak kehalang sama yang lain soalnya kan rasa yang Nuril yang di waktu lokasi di sana Oh, yang di tempat sampah sama yang di sini itu lebih kerasa yang di sana soalnya di sana 50-50 lah kita manggil. Nah, kalau yang di sini tuh rasanya kayak istilah kakak-kakaknya loh yang lebih dari dia itu juga ikut
seniornya nih berarti kakak kelasnya juga ikut. Mikirnya di sini gua mau tawuran. Sekarang aja nih, pas nih di situ juga ada audiens ini. Situ juga. Ikutnya kaca tuh. Juga ada. Apalagi yang di ngeliatin. apalagi yang di kursinya kamu. Oh, di sini Kan aku pertama kali duduk di situ. panas ya. Yoi. Sini Kayak yang apa ya istilahnya kita ya nggak usah duduk di sini lah. ya minjem lah bentar dulu. Kalau untuk saran nih buat Samsul yang apa ya awam gitu, banyak sih apa aku lihatnya ya masih bingung juga gitu istilahnya ngurusin enggak ya, juga kayaknya dilema gitu ya waktu beneran nih atau tak tes udah di sini tapi si Ai malah nggak tahu juga malah kayaknya bela si Nuril gitu. Itu kan yang sedih. Gimana gua mau gimana kan bingung juga anjir. Ya kalau dari sarannya yang buat si Samsul ya gini aja. Kalau misal dia memang istilahnya nggak pasrah sama dirinya sendiri, tapi dia juga ada rasa ingin tahu loh. Nah, mending terjun aja langsung ketimbang setengah-setengah. Soalnya kalau setengah-setengah itu nggak enak. Kayak yang kita ganjel ya. Setiap kita live kemanapun pasti kan dia juga ikut. Nah, otomatis kalau dia cuman nggak ngerasa iya, cuman jadi orang awam sendiri, dia bakalan bingung terus kebingungan. Ya lek saranku terjun aja. Aku juga pertama kali gitu. Aku juga bingung, ini ngapain? Apa rasanya ya? Lek rasa ya ke aku simpang siur. Tapi setelah aku plongkan aja ikut, istilahnya aku pasrahin aja lah. Wong kita juga punya Tuhan. Kayak gitu. Ya nanti abis dari sini ya langsung bersih-bersih aja kamu. Mungkin bisa ngasih pandangan itu. Jadi untuk khusus hubungan sama si Nuril ini yang semula niatnya ingin dijadiin kodam, itu gimana anaknya? Dari Samsul kan yang setengah-setengah gitu. Dari omongan cukup sampai di sini aja, cukup tahu. Karena kan kalau untuk kepekaan kan bisa aja tuh ke catering istilahnya. Karena saking seringnya kumpul-kumpul sama yang apa namanya ya, yang bisa gitu. Jadi ya mau nggak mau jadi satu frekuensi, ya bisa juga ikut ke catering juga, bisa ngerasain dikit-dikit. Itu tadi kalau untuk si Nuril ini gimana pandanganmu? Wah, aku bilangnya ya udah gua mah cukup aja lah gitu. Mungkin kalau masalah si Nuril sama si Samsul ya, Samsulnya masih kayak apa ya, kurang bisa nerima si Nuril. Nah, kalau semisal oke lah si Samsul mau jadikan dia kodam, bisa. Itu tergantung si Samsul nanti kodamnya itu mau dikemanakan. Kalau semisal Samsul cuma sampai di sini aja, ya lepas aja hubungan sama si Nuril. Mending kayak gitu, ketimbang dia ngikut tapi nggak ada kejelasan dari kamunya. Istilahnya kan nanti kalau semisal kamu pasti ngumpul sama kita, si Nuril ini akan ganjel, selalu ngikut kamu tapi ya kayak kamu yang ngacu. Ya gimana cewek diacuin lah, ngambek pasti ada, pasti kan ke yang lain sasarannya, bukan ke kamu aja. Lek kamu nggak ngerasa enak, ya kita ya begitulah. Kayaknya ada ganjel apa ini tuh nggak tahu ya mak. Duh rasanya ada something ada ganjel gitu. Ya, enak sih. Oh ternyata ada penyusup. Lek saranku gitu, soalnya kan kalau semisal kayak ada si Nuril ya jadi penyusup pas waktu kita nge-live atau gimana, ya pastinya dia yang akan
ikut main juga, Ikut ikut juga. ngundang juga kayak gitu. Yang kita undang makhluk yang ini malah sama si Nuril yang ini yang bisa dianukan kayak gitu. Dan kayaknya jadi sepaket nih 5 demit nih Nuril CS jadinya memang kemana-mana. Ya itu Pak. Adegan berbahaya hanya dilakukan oleh para mereka yang lagi gabut. Itu nanti aja simboliknya aja selama ini. Kalau emang beneran pengen, aku nanti nulis di kertas. Kamu aja nulis nama Nuril, kamu tulis. Kalau emang pengen, kamu doa dulu. Sobek sama bakar aja di kertas. Memang biasanya kan gitu sih. Harus ada istilahnya kayak ritualnya gitu. Cuma istilahnya buat apa ya? Biar kita nih lebih mantep gitu loh. Bahwasanya kalau emang udah sampai di sini, ini loh apa laku dari aku, perbuatanku emang nggak pengen terus udah aja gitu. Jadi kita lihat gimana. Kayaknya juga aku kayaknya feelingku bakal ada godaan lagi kayak tadi. Entah mungkin kamu ngerasa berat lagi ataupun kamu tremor lagi atau kayak didorong-dorong lagi. Lawan aja sih dari kamu. Setiap manusia kan punya istilahnya energi batiniahnya sendiri-sendiri gitu. Yang jadi wadah buat nampung istilahnya bisa tanda kutip itu ya perintah mereka gitu. Kan sebaliknya karena di sini konteksnya kondang ya itu pembantu gitu. Pembantunya ya jinnya itu bukan kamunya yang jadi pembantu yang dibalik. Durasi gimana nih? Jam 2 jam. Bentar. Sekali lagi main nggak? Mungkin dari hal mau nambahin apa gitu? Like saranku ya tetap yang tadi itu aja. Nggak kurang nggak lebih. Soalnya kan pastikan kamu memang benar-benar pengen sama dia, meskipun kamu nggak pengen. Si Nuril ini harus kamu kasih kepastian antara dia dilepas atau dia tetap gitu, supaya biar nggak ganjil aja. Tadi tangan kiriku Bereaksi gitu. nyecuk Gimana? Masih on apa gimana? Kalau untuk ininya kayaknya udah cukup sih apa? Yang ini konten.